Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnal qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pasangan berpisah, jangan jauhkan anak dari ayah. Siapapun yang berumah tangga, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada rencana habis menikah akan bercerai. Iya apa iya? Iya. Orang yang menikah selalu bilang mudah-mudahan sampai nenek kakek, sampai beranak cucu, sampai tua bangka, sampai kematian datang menghadang kepada kita. Biasanya begitulah keinginan kita sebagai manusia. Itu normal, sangat wajar, sangat manusiawi. Tidak ingin manusia ada perceraian kalau bisa. Tapi ternyata perjalanan waktu kita tidak tahu ada masalah apa. Manusia hanya punya rencana, Allah lah yang menentukan. Misalnya ada keluarga yang bercerai. Tadi Abdul bilang, yang jadi korban tentu saja anak. Padahal sebelum adanya pernikahan, begitu masuk pernikahan, pengen banget pada punya anak. Iya apa iya? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai 6. Yang kedua adalah menyukai anak. Sungsang berusaha pengen punya anak. Udah anak lucu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ada masalah. Cerai deh emaknya dengan bapaknya. Tidak bisa disangka lagi. Yang dikorbankan jelas kita semua tahu anak. Sekarang siapakah yang berhak mengasuh seorang anak dalam aturan agama Islam? Ibu. Karena ibu lebih dekat dengan anak. Kita lihat kalau anak pulang sekolah, Assalamualaikum, masuk pintu rumah. Mama, dicariin. Bahkan kadang ayahnya duduk lagi nonton TV, cuman cium tangan doang, lari nyari mamanya. Ke tiap pintu kamar dicariin. Kadang-kadang ayahnya merasa, kok gua nggak dianggap amat sih? Gue ada ngejegrek di sini nyariin mamanya. Anak itu lebih dekat kepada ibunya. Namun ternyata Islam mengatur, kalau seandainya suami istri bercerai, dia memiliki anak, siapa yang berhak mengasuh anak? Tentu kalau anak-anak itu masih kecil, di bawah 7 tahun, itu ibunya yang berhak. Dia masih penuh perhatian, masih harus diayomi dan seterusnya. Sekarang ada seorang ibu yang tidak berhak mengasuh anak karena keadaan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan kalau si ibu tadi menjadi tawanan perang yang kita kenal dengan budak belian. Yang namanya budak belian boro-boro ngasuh anak, tidak ada kebebasan, dirinya saja ditawan oleh tuannya. Dirinya saja harus melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan oleh tuannya. Kapan ngurusin anak? Rasul bersabda, kalau seorang ibu menjadi tawanan perang, jadi budak belian, anaknya tidak berhak diasuh oleh ibu, serahkan kepada ayahnya. Yang kedua, ibu yang mana yang tidak berhak mengasuh anak? Yaitu ibu yang fasik, yang agamanya rusak. Misalnya saja dia mengaku beragama Islam tapi melacur, mengaku beragama Islam tapi ngerentenin uang. Itu fasik, rusak agamanya. Kenapa tidak berhak ibu yang seperti ini? Kalau dia diasuh oleh ibu yang seperti ini, maka anak akan terkontaminasi dengan kelakuan ibunya, akan ikut rusak sesuai dengan yang dilihat tiap hari. Wong emaknya tiap hari begitu, dia merasa itu benar, padahal dalam agama Islam itu adalah diharamkan, dilarang. Jadi siapa lagi seorang perempuan yang tidak berhak mengasuh anak-anaknya? Rasul mengatakan, kalau seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, dia berhak mengasuh anaknya sampai dia menikah.
Ketika si perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain, kan dia punya kewajiban ngurusin suaminya. Jadi anaknya lebih berhak diasuh oleh suaminya, oleh suami yang dulu. Kenapa? Perempuan ini apalagi maaf dalam tanda kutip, kalau dia menikah dengan seorang duda yang sudah beranak. Misalnya seorang janda ini punya anak, menikahlah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak. Nah, dia harus ngurus kepada suaminya, kewajiban. Harus bakti sama suaminya. Plus ngurusin anak-anaknya. Nanti tidak sedikit perempuan yang punya anak, punya suami yang duda yang sudah beranak, akhirnya anaknya keteteran, gak keurusanan. Jadi Rasul bersabda, kalau seorang perempuan diceraikan suaminya, dia berhak mengasuh anak sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Karena dia punya kewajiban ngurusin suaminya. Nah, kita ini para perempuan, maaf sekali dalam tanda kutip. Siapa tahu di antara kita ada yang mengalaminya, bercerai dengan suaminya. Sebetulnya perempuan lebih berhak untuk mengasuh anak-anak kita. Tapi seandainya memang anak-anak kita berada di tangan kita, kan waktu bikin berdua sama mantan suami dulu, iya apa iya? Iya. Jangan sampai ketika ayah di anak kita minta bertemu kita larang. Artinya memutuskan silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahim. Kalau kita sebagai ibu dari anak-anak kita melarang anak kita bertemu dengan ayah kandungnya, dosa besar di hadapan Allah karena kita memutuskan tali silaturahim. Bahkan yang banyak terjadi di masyarakat, yang banyak kepada saya mengeluh ketika seorang perempuan bercerai dengan suaminya, anaknya dibawa oleh suaminya, diasuh oleh mertuanya. Si ibu kandung dari anak ini benar-benar oleh mertuanya dilarang bertemu. Mertuanya bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jagalah hubungan silaturahim kita, apalagi dengan anak kandung. Jangan sampai anak kandung berputus dengan ayah kandungnya. Berikan kesempatan untuk mereka bertemu. Karena apapun alasannya, sampai datang hari kiamat, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak. Tetap dia ayahnya, tetap dia anaknya. Tidak bisa digantikan dengan siapapun.